Rahayu, saudara-saudara Siwatosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Jakarta. Sebelumnya, mari kita lakukan review terlebih dahulu keris apa yang kita akan babar pada kesempatan ini. Terlihat capu ladrang Solo dengan cendono iras, pendok perak, mendak ruby inten, handle tayuman, seolah-olah memberikan semacam sesuatu gambaran yang sangat mantap pada pusoko ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang merasa kurang sebegitu jelas melihat gambaran daripada pusoko yang saya review ini, bagi yang biasa melihat blog saya, Anda bisa melihat pada blog saya untuk nomor keris 3678, sehingga detail daripada keris ini Anda bisa lihat di blog JS Collection. Mari kita lihat dalamnya. Ternyata ini sebuah keris yang kita sebut dengan dapur mangkurat. Tentunya sesuai dengan permintaan teman-teman, saya disuruh mereview dapur mangkurat. Inilah keris dapur mangkurat dengan pamor petaringan kebak. Mari kita lihat secara rincian. Dapur mangkurat tergolong sedikit pusaka langka karena dia mempunyai kembang kacang pogok, ada jalannya, punya lambe gajah 2, ada 2 sogokan normal, tentunya ada seraweannya, ada pijetannya, ada grenengnya. Dan ini pusoko terkategori pusoko lurus. Inilah dapur mangkurat yang sedikit cukup langka. Mari kita lihat secara pamornya. Kita bisa lihat gambaran pamor yang sangat luar biasa petaringan kebak pada bilah dari bawah sampai atas. Seperti saya katakan, gambaran keris-keris PB9 memang merupakan suatu puncak karya seni, sehingga secara garap menjadi sangat luar biasa. Namun bagi teman-teman yang suka pendekatan secara teknis, saya ingin menyebutnya keris ini adalah keris mangkurat dengan pamor pedaringan kebak yang double. Kenapa saya katakan double? Mari kita lihat. Ketika membuat pedaringan kebak, tentunya di tengah ini full dengan pamor, dan kemudian dilakukan suatu proses penipisan di pinggir dengan gerinda, sehingga ketemulah yang namanya besi aten yang sebagai list yang di pinggir sampai terakhir ini ada listnya. Logika teknis sangat sederhana. Kita melihat suatu keris lipatan, ketika digerinda, akhirnya yang di tengah menjadi yang di pinggir. Inilah besi atennya, disinilah pamor petaringan kebak. Namun secara teknis saya sendiri sampai saat ini masih takjub. Bagaimana seorang empu bisa luar biasa. Ternyata, semoga kelihatan ya. Di bawah gonjo ini, medianya media datar. Lain dengan bilah, medianya miring, sehingga yang di tengah menjadi di permukaan. Tapi pada gonjo ini adalah medianya adalah datar. Anda tahu, kelihatan di situ bahwa ternyata di gonjo dari depan sampai dengan belakang di sini semua membentuk pamor pedaringan kebak. Sehingga di pinggirnya ini kelihatan ada list
Mari kita lihat yang sisi satunya. Presisi jelas list di pinggirnya dan di tengahnya semua petaringan kebak dari depan hingga belakang. Inilah yang saya sedikit agak merasa kita sebut dengan takjub tentang kehebatan Empu saat itu. Kenapa pada bidang datar kita bisa dapatkan sesuatu gambaran petaringan kebak? Baik, untuk melihat lebih detail daripada review yang telah kita lakukan tadi, marilah kita segera mulai pembabarannya. Awalnya saya hanya ingin berdoa semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah pada kita semua. Amin, amin, amin. Tetap jaga kesehatan serta kebersihan, dan juga jangan lupa di belakangnya stay positif. Sering saya katakan, kekhawatiran atas situasi itu sesuatu hal yang biasa. Namun kekhawatiran berlebihan itu yang wajib kita hindari, yang akhirnya membuat sesuatu yang harusnya tidak terjadi malah jadi terjadi. Jadi sekali lagi, tetaplah jaga kesehatan serta kebersihan dan stay positif, saudara-saudaraku sekalian. Bicara tentang situasi terkini, kita bicara tentang masalah krisis. Sayangnya kosakata bahasa Indonesia, krisis itu dimaknai gambarannya cuma satu kata. Adanya sesuatu bahaya, adanya sesuatu musibah, adanya sesuatu masalah. Lain dengan kata-kata yang kita sebut dengan krisis kalau dibahasakan China, namanya Wei Qi. Itu istilah sana namanya krisis. Wei Qi, Wei ada masalah, Qi ada kesempatan. Sehingga bagi orang China yang memahami bahasanya, ketika ada suatu krisis terjadi, secara fokus pemikiran tidak hanya melihat dari sisi masalahnya. Dia yakin pada saat yang sama ada peluang serta kesempatannya. Makanya bisa juga krisis ini sebagai semacam suatu masa-masa kita tersaring oleh alam semesta. Semoga kita menjadi pribadi yang tersaring menuju suatu kebaikan, karena kita selalu bisa melihat ada sesuatu dampak yang terbaik dari setiap masalah terjadi, termasuk situasi yang sekarang ini. Makanya untuk menemani hari-hari Anda bersama keluarga di rumah, izinkan saya ingin memberikan sesuatu tema, yaitu Dapur Mangkurat sebagai gambaran kepemimpinan yang ideal. Sekali lagi, Dapur Mangkurat sebagai gambaran kepemimpinan yang ideal. Kenapa Mangkurat itu adalah sesuatu sebagai gambaran kepemimpinan yang ideal? Ya, kalau kita tahu yang namanya Mangkurat itu adalah dapur keris yang bisa dibuat, dikatakan kalau bahasa Jawanya abot sanggane, atau bisa kita katakan berat pembawaannya atau berat membawanya. Itulah yang kita sebut dengan Mangkurat. Karena Mangkurat itu terdiri atas dua suku kata, yaitu mangku dan rat. Kita sama-sama tahu bahwa mangku itu menopang atau menyangga dari bawah, itu namanya memangku. Sementara rat itu adalah gambaran daripada jagat atau semesta. Jadi Mangkurat itu adalah menopang alam semesta. Terkadang ini menjadi sesuatu hal yang sangat besar buat kita. Namun marilah kita sedikit belajar tentang masalah pemahaman universal. Yang kita sebut dengan yang namanya semesta
Dalam wawasan universal itu ada yang kita sebut dengan semesta besar, ada semesta kecil. Kita ini hidup di galaksi Bima Sakti, salah satu dari ribuan galaksi yang ada di dalam semesta ini. Ketika dikumpulkan, itulah yang kita sebut dengan semesta raya atau jagat ageng. Sementara setelah dari galaksi Bima Sakti, di situ ada beberapa planet, termasuk salah satunya adalah bumi. Ketika lihat lebih dalam lagi, di bumi itu ada Nusantara. Dan di Nusantara itu ada Jawa. Dan di Jawa itu ada Bekasi. Dan disitulah saya ada. Saya sebagai tubuh fisik bisa diteruskan lebih dalam lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, sampai pada sesuatu molekul. Dan unsur yang terkecil dalam suatu materi itu kita sebut dengan atom. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah jagat, itu bisa bicara jagat semesta raya, jagat ageng, tapi bisa jagat kecil, jagat yang terkecil pada suatu kehidupan, itu yang kita sebut dengan atom. Makanya sedikit saya ingin mengajak untuk belajar dari atom. Atom itu adalah, katakanlah, sebuah lingkaran yang muter di luar ini, kita sebut dengan elektron, atom yang bermuatan negatif. Di pusat protonnya tengah ini ada atom bermuatan positif, yaitu namanya kita sebut dengan proton. Di inti atomnya itu ada nukleus. Proton itu adalah atom bermuatan positif. Belajar dari sini adalah kenapa kita harus stay positif. Karena ketika Anda berada pada posisi positif, itu berarti Anda berada di tengah-tengah daripada sesuatu keberhasilan. Sementara kalau Anda sebagai yang suka berpikir negatif seperti elektron tadi, dia selalu memutar-mutar, nggak pernah nyampe tujuan ke titik kesuksesan tadi. Dari atom di sini kita bisa belajar. Kalau Anda pengen sukses, harus senantiasa positif. Karena positif itu adalah berada pada inti kesuksesan. Sementara apabila Anda senantiasa sering berpikir negatif, itu akan kerjaannya muter-muter, nggak pernah nyampe tujuan, ujung-ujungnya Anda nggak kuat, nggak pernah juga sukses. Untuk itu, kenapa kita bicara tentang masalah atom? Karena itu adalah jagat terkecil kita. Untuk itu, bisa saya simpulkan dengan gambaran. Ketika kita bicara tentang masalah alam semesta itu adalah jagat itu besar, ada jagat alit. Berarti kalau bicara kepemimpinan, ada pemimpin yang besar. Apakah kita bisa menjadi pemimpin dunia? Atau lebih kecil lagi, pemimpin negara, kepala negara? Atau lebih kecil lagi, pemimpin usaha atau gubernur? Atau pemimpin kabupaten? Atau kecamatan, lurah? Atau RT, pemimpin keluarga? Paling tidak kalau Anda jomblo pun, Anda juga bisa tetap menjadi pemimpin. Paling tidak pemimpin atas diri Anda sendiri. Sehingga kalau kita bicara tentang Mangkurat, itu adalah pusakanya pemimpin. Berarti itu bisa untuk segala lapisan, termasuk buat Anda yang pengen mendapatkan suatu inspirasi untuk memimpin diri pribadi Anda. Ketika kita bicara tentang masalah kepemimpinan, ada semacam suatu ilmu manajemen yang sederhana. Pemimpin itu dikatakan leader. Artinya cuma satu kalimat. Leader itu adalah lead by example. Sehingga ketika Anda mengatakan diri Anda seorang leader, diri Anda itu harus bisa memimpin dengan contoh. Kalau sudah memimpin dengan contoh, tentunya contoh itu butuh yang namanya action.
Harusnya sebagai leader, Anda harus mampu memberikan suatu contoh nyata dengan suatu action, tidak hanya semata-mata ngomong tok. Memberi arahan itu perlu secukupnya, tapi memberi contoh jauh lebih penting. Makanya saya simpulkan tentang yang terkait dengan leader. Harus mampu memberikan suatu action lebih besar dari omongan Anda. Karena saya punya suatu pepatah yang sangat cantik. Percayalah bahwa tindakan itu bisa berteriak lebih keras daripada hanya sekedar kata-kata. Sekali lagi, tindakan nyata bisa berteriak lebih keras daripada kata-kata. Makanya kalau kita bicara masalah leader, lead by example, ya Anda harus memimpin dengan contoh. Namun ketika kita bicara tentang kepemimpinan itu dikaitkan dengan yang namanya budaya Jawa, sebagai pemimpin yang ideal itu, secara pemahaman dunia Jawa ada 8 hal yang pokok yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk dia dikatakan pemimpin yang ideal. Pertama, seorang pemimpin itu harus mampu hanguripi, memberikan suatu kehidupan atas aspek yang kita sebut dengan mungkin nguripi secara fisik, bisa itu tinjauan secara sandang, pangan, papan. Makanya seorang leader pertama harus mampu hanguripi. Kedua, seorang leader itu harus mampu hangrungkebi. Artinya dia memberikan suatu tanggung jawab nyata. Sekali lagi, hangrungkebi adalah memberikan tanggung jawab nyata. Banyak sih orang memberikan joke sama kita. Bicara masalah tanggung jawab sih saya biasa bertanggung jawab. Pokoknya lu yang nanggung aja, gua yang jawab. Jadi lagi-lagi ngomong tok, ndak berbuat nyata. Sementara hangrungkebi itu adalah memberikan suatu tanggung jawab yang nyata. Ketiga, secara budaya Jawa, seseorang dikatakan sebagai pemimpin itu adalah seorang yang mampu hangruat. Hangruat itu lebih ke arah memelihara secara berkesinambungan dari yang dipimpinnya. Dan yang keempat, hanoto. Seorang pemimpin harus mampu memanage atau mengatur, menata kepada mereka yang dipimpinnya. Dan yang kelima, seorang pemimpin harus hamengkoni, memberikan bingkai. Seorang pemimpin harus mampu memberikan sesuatu batasan. Pada batasan mana itu dikatakan sesuatu hal yang ideal. Di luar batasan, seorang pemimpin harus punya ketegasan untuk memberikan sesuatu sanksi. Jadi seorang pemimpin harus mampu hamengkoni, itu artinya memberikan bingkai, memberikan suatu batasan pada area mana kita bisa melakukan sesuatu tindakan kita. Tentunya yang keenam, seorang pemimpin adalah harus mampu hangayomi. Di sini seorang pemimpin harus mampu menjadi seorang pengayom sekaligus pelindung atas masalah dari masyarakat yang dipimpinnya. Ketujuh, seorang pemimpin harus mampu hangurupi. Hangurupi itu adalah mampu memberikan sesuatu semangat sekaligus pencerah kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dan yang kedelapan, secara tinjauan budaya Jawa, seorang pemimpin harus mampu hamemayu. Hamemayu itu adalah menjaga keselarasan serta keharmonisan, sehingga akan terjadi sesuatu ketentraman pada masyarakat yang dia pimpinnya. Kembali lagi, ujungnya dari ujung sebenarnya baik ilmu barat secara budaya Jawa pun juga hampir sama.
ujungnya seorang pemimpin harus mampu memberikan suatu contoh agar mereka bisa melakukan dengan suatu hal yang benar. Jadi, balik lagi. Pada dapur Mangkurat ini, di sini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pemimpin yang sejati. Jadi Mangkurat ini adalah memberikan semacam suatu hal kepada kita untuk bisa mampu menjadi pemimpin yang sejati. Namun secara filosofi tambahan, pamornya berdaringan kebak, bahkan di gonjo bawahnya juga berdaringan kebak, ada listnya jelas seperti yang pada bila. Berarti tidak hanya mampu menjadi suatu pemimpin yang sejati, diharapkan secara filosofi keris ini, akhir dari cerita kepemimpinannya mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Sungguh luhur harapan sang empu dengan membabar dalam satu bentuk keris Mangkurat yang seperti ini, karena terselip suatu filosofi yang diinginkan secara doa agar kita mampu menjadi seorang pemimpin yang pada akhir dari cerita kita mampu memberikan suatu kesejahteraan dan kemakmuran yang cukup kepada masyarakat yang kita pimpin. Inilah topik hari ini seputar review keris Mangkurat. Untuk itu, harapan saya semoga apa yang saya sajikan kepada saudara-saudara sekalian itu bermanfaat. Namun selalu yang baik silahkan dipakai, yang tidak sesuai buang jauh-jauh. Selalu ada sesuatu keberbedaan di antara kita, itu wajar. Bahkan sering saya ungkapkan bahwa keberbedaan itu adalah sebuah keindahan. Dan jangan lupa, belajar berkeris bukan untuk tujuan kita untuk menjadi seorang ahli dalam perkerisan. Belajar perkerisan itu adalah tujuan kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada budaya Tosana Jini. Setelah kita memiliki, diharapkan kita bisa mengaplikasikan nilai luhur di dalam pusaka ini dalam perilaku sehari-hari kita. Itulah harapan. Kenapa orang berkeris? Cukup sudah review hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay positif. Jayalah selalu budaya Tosana Jini Nusantara. Pastikan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.